Pertempuran sengit di Gaza habisi lusinan tentara Israel dan juga komandan tempur Israel tewas. יש לנו אזרחים, אנשי כוחות הביטחון, חיילים שלנו נהרגו, נפצעו, חלק נמצאים בידי האויב. לכן זה זמן למלחמה. Pertempuran sengit pecah di Gaza Utara antara milisi Hamas melawan pasukan Israel. Total lusinan Israel atau tentara Israel dinyatakan tewas dalam operasi serbuan darat pasukan Zionis tersebut di Gaza Utara dalam beberapa hari belakangan. Salah satu yang tewas merupakan perwira militer Israel yaitu Letnan Kolonel Salman Habaka. Ia merupakan salah satu komandan dari batalion ke-53. Letkol Habaka diyakini sebagai komandan paling senior yang terbunuh dalam perang melawan milisi Hamas di Gaza Utara seperti dilansir Al Jazeera. Sebelumnya, analis militer Ejaz Haider mengatakan pasukan darat Israel merangsek ke Gaza dari berbagai arah untuk mengepung lokasi yang diduga markas milisi Hamas. Gagasannya bisa jadi dengan pasukan cadangan yang digerahkan bukan hanya memenuhi area dengan kekuatan senjata yang dilancarkan lewat rudal dan artileri, tapi juga dipadati dengan pasukan, tutur Haider kepada Al Jazeera. Satu hal yang dilakukan militer adalah bertempur sesuai cara mereka dilatih, tapi jika pertempuran berlarut-larut dan gagal dalam penilaian awal mengenai kekuatan musuh, mereka harus berinovasi, ujarnya lagi. Meski demikian, Haider mewanti-wanti pasukan Israel bisa terjebak dengan taktik Hamas. Bagi Hamas, menyeret mereka masuk ke Gaza adalah cara yang bisa menimbulkan kerusakan maksimal, setidaknya secara teori pada pasukan Israel, tuturnya. Sementara itu, Israel mengepung kota Gaza dan lebih dari 9.000 warga sipil menjadi korban sejak pertikaian dimulai. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan pasukannya telah menyerang pos-pos terdepan dan menjadikan warga sipil menjadi korban. Tidak jelas berapa banyak sipil yang saat itu berada di kota Gaza, namun gambar yang diambil menunjukkan kerusakan yang meluas di seluruh kota dan jalan-jalan yang kosong. PBB mengatakan 4 sekolah di Gaza yang digunakan sebagai tempat pelindungan telah rusak dalam waktu kurang dari 24 jam setelah rekaman menunjukkan terjadinya 2 ledakan di sekolah. Lembaga tersebut mengatakan satu kerusakan terjadi di kamp pengungsi Jabalia yang terbesar di jalur Gaza. Dilaporkan menghabisi setidaknya 20 orang dan melukai 5 lainnya. Dikatakan sekolah lain di kamp pengungsi Al-Shati juga rusak dan 1 anak dilaporkan menjadi korban. Kedua lokasi tersebut berada di utara jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengatakan insiden itu terjadi setelah 2 hari pengeboman besar-besaran di daerah tersebut. PBB menyebut lebih jauh ke selatan 2 sekolah yang berubah menjadi tempat penampung di kamp pengungsi Al-Burej terkena serangan. 2 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya luka-luka. Maka dari itu PBB mengatakan Israel telah melakukan kejahatan perang. Kelompok Hamas meluncurkan serangan roket besar-besaran ke Israel pada kemarin, tepatnya ketika militer Zionis menunda invasi darat ke Gaza, Palestina. Menurut laporan The Jerusalem Post, serangan tersebut adalah gelombang terbesar serangan roket Hamas sejak serangan sebelumnya pada 7 Oktober lalu. Target-target serangan roket berpusat di Tel Aviv, namun sirene tanda serangan roket terdengar hingga di lebih dari 10 kota dan peta peringatan roket menunjukkan lautan tanda peringatan berwarna merah di Israel Tengah.
Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam menembakkan roket-roketnya ke Tel Aviv sebagai tanggapan terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Kem Al-Shati dan Jabalia, kata Hamas merujuk pada sayap militernya dalam pesan teks yang dikirim kepada wartawan. Koresponden AFP menyaksikan puluhan serangan udara selama 30 menit berturut-turut pada pagi pekan lalu ke arah Kem Al-Shati dan di utara jalur yang diblokade. Pendudukan pasukan Israel melakukan pembantaian pagi di Kem Al-Shati dan Kem Jabalia, menyebabkan puluhan orang syahid dan terluka, kata Iyad Al-Buzum. Maka dari itu mereka melakukan balasan dengan menembakkan roket secara besar-besaran pada Israel. Sementara itu, militer Israel mengatakan tetap siap melancarkan invasi darat ke Gaza kapanpun meski rencana operasi semacam itu tertunda. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan kepada wartawan bahwa Israel siap menyerang namun tetap menjelaskan penundaannya. Pada tahap ini, faktor taktis dan strategis yang memberi kami lebih banyak waktu untuk berkembang dan memanfaatkan setiap menit agar lebih siap, ujarnya. Dengan setiap menit yang berlalu, kita semakin sering menyerang musuh, menghabisi milisinya, menghabisi komandannya, menghancurkan infrastrukturnya, dan mengumpulkan lebih banyak informasi intelijen untuk langkah selanjutnya, paparnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk menunda invasi dengan harapan memberikan lebih banyak waktu untuk merundingkan pembebasan para sandera. Hamas sejauh ini sudah membebaskan 4 dari ratusan sandera yang mereka tawan dalam 7 Oktober lalu. Kelompok perlawanan Palestina itu membebaskan 2 warga Amerika dan 2 warga Israel, namun belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai negosiasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menghancurkan Hamas dan dia mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Netanyahu dan mengatakan kampanye melawan Hamas harus dilakukan tanpa belas kasihan.